Halo, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu lokal lagi ya dari brand Kangki, dan kali ini adalah Kangki Basket atau Kangki Street RC02. Seperti biasa, sebelum kita ke sepatunya, kita ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya, bagian atasnya dia warnanya atau dominan menggunakan warna coklat ya. Di sini juga ada keterangan Kangki Achievement dan ada logo Kangki Basketnya seperti ini, warna orange. Bagian depan di sini hanya ada keterangan Kangki karena kita peduli. Untuk sebelah kanannya di sini ada lubang ventilasi. Di sini ada stiker juga, stikernya putih ya. Di bagian atas di sini ada keterangan Street RC02, ada siluet sepatunya. Kemudian saya ngambil yang ukuran 43, warnanya warna hitam dengan insole di 28 cm. Seperti ini ya. Jadi ini boxnya dia box laci gitu atau di sliding. Seperti ini ya. Untuk sebelah kiri dia lebih polosan aja. Belakang di sini ada hashtag achievement in movement dan bagian bawahnya dia polosan aja. Oke, itu untuk detail sepatunya. Sekarang kita ke isi dalam sepatunya. Tadi ya, jadi dia boxnya di sliding seperti ini. Oke, seperti biasa ada kertas pembungkus. Untuk kertas pembungkusnya standar ya, standar Kangki warna putih. Di sini juga ada keterangan logo Kangki dan tulisan Kangkinya warna merah. Oke, itu aja. Kita langsung ke sepatunya ya. Oke, ini dia sepatunya Kangki Street atau Kangki Basket RC02. Seperti ini ya sepatunya. Kemudian ini apa namanya, rilisan terbaru ya dari Kangki, dari lini basketballnya. Seperti ini sepatunya. Kemarin sebelumnya sudah mengeluarkan yang RC01, sekarang yang RC02-nya. Dari segi desain ini sebetulnya modelnya low cut desain ya, jadi pendek. Yang sebelumnya mungkin dia yang height, yang ini sekarang dia versi pendeknya. Dan untuk retail harga dia di Rp358.800. Dan untuk colorway-nya saya ngambil yang warna hitam. Sebetulnya banyak ya colorway-nya, ada yang abu, kemudian ada yang beige juga. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, itu untuk highlight-nya. Sekarang kita ke detail sepatunya. Pertama untuk area frame, sini dia menggunakan material mesh ya. Meshnya warna hitam, poringnya dia juga cukup lebar. Jadi kalau bicara breathable saya rasa cukup ya. Kemudian untuk area mudguardnya atau toe guardnya, di sini dia menggunakan material suede warna hitam. Suede-nya kalau menurut saya ini sintetis ya. Tapi kalau saya salah mohon dikoreksi. Kemudian di sini juga ada semacam printingan ya. Dia warnanya lebih ke hitam juga. Seperti ini, tapi nggak tahu nih reflektif atau enggaknya. Kayaknya nggak reflektif ya. Kemudian untuk ice stay, dia menggunakan materialnya synthetic leather dengan pola seperti ini, mengotak gitu ya. Kemudian di sini juga ada finishing warna abu-abu. Untuk eyelet dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eyelet dengan bentuk pipih seperti ini. Standar ya, nggak ada ring atau nggak ada stitching. Oh ya, tadi lupa ya, di bagian apa namanya mudguardnya sini ada semacam lubang ya, mirip dengan eyelet sini. Bentuknya pipih 3, di sini juga 3. Oke, kemudian untuk laces dia modelnya pipih ya, dengan bentuk seperti braided lace atau dikepang. Tapi sebenarnya ini nggak dikepang. Jadi kayak laces biasa, cuman pinggir-pinggirannya dia di stitching model kepang seperti ini. Unik sih. Oke ya. Warnanya dia hitam putih. Untuk agletnya juga sama. Desainnya juga mirip-mirip ya dengan si lacesnya seperti ini untuk agletnya. Untuk area tengah sini ada lace lock dari material synthetic leather. Bagian tang atasnya ada label Kangki, ada logo Kangkinya juga, ada beberapa keterangan terkait dengan branding kaki ya.
Itu untuk tang bagian luar dia menggunakan material mesh. Meshnya seperti ini, warna hitam sama dengan ada di area frame-nya. Kemudian tang bagian dalam di sini ada material fabric dengan pinggiran dia di stitching seperti ini. Tipis ya, nggak ada padding di bagian tangnya. Seperti biasa ada tas mengganjal, kemudian untuk apa namanya liningnya seperti ini, dia cukup tebal, materialnya dia menggunakan fabric, tapi fabricnya ini kalau kena gesekan biasanya kalau yang bahan seperti ini apa namanya kayak beludru gitu ya. Jadi ini juga cukup halus sebetulnya untuk si apa namanya materialnya. Kemudian paddingnya dia cukup tebal, bukaannya kecil ya, nggak terlalu besar untuk bukaannya. Kemudian tadi juga ada handtag seperti ini khasnya Kangki. Untuk bagian insole seperti ini, insole-nya standar Kangki ya, yang dipakai di beberapa lini sepatunya. Sini ada finishing mesh, warnanya warna abu ya, ada logo Kangki-nya seperti ini. Untuk ketebalan si insole-nya standar ya, cukup tebal sih, terutama di bagian footfoot-nya. Dan untuk bagian heel-nya juga standar dan cukup empuk juga. Untuk bagian bawahnya seperti ini. Oke, itu untuk insole. Untuk interiornya dia sudah di strobel stitch seperti ini ya. Nah, kelihatan dan cukup rapi juga. Oke, itu bagian interior. Bagian medialnya seperti ini, ada material leather ya di bagian medialnya. Di sini juga ada logo Kangki yang dipancing atau dilubangin seperti ini, keren. Dan di sini juga sama, di pinggir-pinggirnya dia dipancing juga. Kemudian untuk collar dia menggunakan material mesh. Dan untuk heel counter dia menggunakan material suede warna hitam. Untuk heel counternya dia cukup ya, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Jadi cukup untuk stabilitas si sepatunya. Ditambah di sini juga ada semacam stabilizer dari material TPU ya, yang melintang kemudian memanjang crossing sampai ke bagian midsole-nya. Ini secara desain sama dengan yang di RC01 ya. Kemudian di area heel counter bagian apa namanya luar, di sini ada keterangan Kangki achievement. Dan untuk desain lateralnya sama ya dengan bagian medialnya, ada logo Kangki yang dipancing. Detailnya hampir sama kecuali hanya ada keterangan Kangki achievement-nya di bagian luarnya. Di sini nggak ada ya, polosan aja. Itu untuk bagian upper. Ke bagian midsole, sini midsole-nya dari material pilon, finishingnya warna abu, dan di sini cukup empuk. Kalau kita pencet-pencet ya, dibandingkan yang versi ARC01, ini agak keras. Saya masih nyimpan sepatunya, yang ini cenderung lebih keras untuk yang RC01 ya. Tapi yang sekarang RC02 dia cukup empuk untuk material pilonnya. Dan secara desain hampir sama ya dengan yang RC01, baik dari desain midsole-nya maupun dengan si outsole-nya. Dari gripnya juga sama, khasnya sepatu basket ya, dia full rubber di sini. Dan motifnya di sini zigzag, kemudian ada semacam labirin juga di sini, dan ada logo Kangki di bagian belakangnya. Ada di bagian belakang di sini dia agak sedikit ngangkat ya untuk si outsole-nya, keren. Sini juga dia extend sampai ke bagian toe box-nya, mantap. Ini secara desain masih bisa lah kalau misalkan dipakai untuk casual ya, khususnya untuk sepatu yang RC02 warna hitam ini. Jadi
Untuk bawa ke kondangan atau sekedar ke kantor gitu, ini masih cocok. Warnanya juga hitam, keren. Oke, itu untuk detail sepatunya. Sekarang kita ke finishing dan jahitannya. Untuk jahitannya aman ya. Kalau warna hitam gini cenderung nggak kelihatan dari jahitannya. Sini aman, sini juga cukup rapi ya, ada beberapa yang mix, ada yang double stitching tapi nggak masalah. Sini juga di area eye stay aman, mantap ya. Oh ya, tadi lupa ya, di bagian heel tabnya di sini ada material leather, ada logo Kangki juga dengan finishing gold. Dari jahitannya juga aman. Lem-leman sini ada sedikit noda nih di area sini, kalau cuci mungkin hilang ya. Sini masih kelihatan ya bekas lem-lemannya. Sini juga sama, sudah ada beberapa yang creasing, cuman finishing si potongan solnya ada yang mengkerut-kerut. Sini juga sama. Tuh yang kanan, yang kiri, sini nih banyak noda-noda. Nggak tahu nih bisa hilang atau enggak. Sini juga mengkerut. Sini aman ya. Untuk stitching kurang lebih sama ya dengan yang bagian kanannya. Aman, hampir nggak ada isu. Oke, ini doang nih. Nah, bagian jahitan pinggiran lasesnya kayaknya rusak gitu ya, jadinya jelek aja gitu. Jadi kalau saya sih, kalau mau pakai sepatunya, saya rasa hal yang pertama saya lakukan adalah ganti sih lasesnya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Oke, itu untuk jahitan dan finishingnya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Satu sepatu 380, dua sepatu kurang lebih di 770 graman. Masih tergolong cukup ringan ya untuk sepatunya. Oke, itu untuk bobot sepatunya. Sekarang kita ke coba sepatunya. Mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tipis, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1,5 cm saja. Pertama, untuk fitmentnya, kaki agak susah masuk karena bukaannya kecil, cukup proper di kaki dan cushionnya lembut jadi enak di kaki. Toe-nya cukup lebar tapi cushion dalamnya cukup tebal. Kaki sedikit kesempitan terutama di bagian jempol dan kelingking. Oh iya, kaki lebar jangan lupa diabsas ya. Untuk breathability, meshnya cukup nyaman buat sirkulasi udaranya, terutama di bagian toe, walaupun tergolong biasa aja ya, karena area upper lainnya masih ada material leather yang solid. Dan untuk keempukannya, cukup nyaman empuknya, terutama di bagian heel, namun di area kaki depan cenderung agak keras, mungkin karena outsole rubbernya yang extend ke area depan, dan yang saya nggak suka, feel pakai sepatunya cenderung turun ke depan gitu. Oke, terima kasih, itu hanya opini pribadi saja, kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tour sepatu kali ini, Kangki Street atau Kangki Basket RC02. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa lokal lebih baik. Terima kasih.